Halo sahabat Asep Gorden, selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara laundry gorden smoke ring yang benar ya, karena kalau asal-asalan maka smoke ringnya cepat rusak seperti yang di video saya berikutnya. Itu yang langkah pertama, smoke ringnya dilepas ya, itu bisa dilepas ya. Jadi langkah pertama itu smoke ring, tutup smoke ringnya itu ya bisa dilepas. Oke guys, ini dilepas ya. Itu dilepas tujuannya supaya ya warnanya terawat ya, warna gold. Apalagi kalau nanti dicuci pasti warnanya akan berubah jadi hitam, bahkan bisa juga karena dicuci ini pecah atau rusak. Apalagi kalau misalkan masuk mesin cuci ya udah hancur lah dah. Ini memang mencucinya harus manual ya pakai tangan. Terus yang tali pengikatnya juga itu harus dilepas ya. Ya untuk menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya dilepas ya. Itu karena ada kaitannya, tujuannya kan kalau dipasang itu supaya gelembungnya itu membentuk ya, tapi kalau mau cuci harus dilepas. Oke guys, nah seperti itu, dilepas satu persatu. Memang ini pekerjaannya seperti gampang tapi harus telaten ya. Nah, ini namanya juga kita kan profesional, jadi selain menerima order pemasangan juga kita terima laundrynya. Inilah untuk maintenance supaya terawat ya gordennya, karena kalau misalkan masuk mesin cuci sekali aja udah langsung hancur ya kalau gorden seperti ini. Atau dikasih ke laundry, laundry baju bisa juga hancur ya kalau pakai mesin cuci, karena saya ada pengalaman dulu sering kali dapat perbaikan smoke ring dari ya tukang-tukang laundry itu ya. Jangan lupa ya itunya yang gelang-gelang warna kuningnya, tutup smokingnya itu ya, ada yang kuning, ada yang silver, ada yang coklat ya, ada yang hitam. Itu disimpan ya di kantong, jangan ditaruh berserakan cecer. Nah kalau gorden yang memang pakai sangkutan kawat, maka sangkutan kawatnya harus dilepas dulu ya. Jangan sampai nanti dicuci nyangkut-nyangkut ke kain, koyak pula nanti kainnya. Nah, jadi itu pun harus dilepas dulu ya itunya ya. Kawatnya. Oke guys, begitu caranya. Itu jangan sampai tercuci ya kawatnya. Pertama kalau tercuci nanti karatan. Nah, pegono ya. Udah, kalau udah kita jangan ini ya, cara naruhnya pun jangan sembarangan, jangan sampai kusut kan nanti repot di setrikanya ya. Ini gordennya yang memang model lama ya, kalau yang sekarang sih smoke ring. Tapi walaupun gorden smoke ring, nah ini untuk pitrasnya atau kain puring atau kain putih, kain dalamannya itu tetap ya pakai sangkutan kawat. Nah itu harus dilepas dulu. Nah seperti itu ya guys ya, harus dilepas dulu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan nyangkut ya. Nanti kalau dicuci, kalau nggak dilepas dulu pasti nyangkut itu, walaupun pakai tangan atau kadang-kadang saya ini diinjek ya kalau yang terlalu kotor. Oh ini sih nggak seberapa karena ini langganan ya, jadi ini rutin ya, per 6 bulan paling lama setahun lah laundry. Sebenarnya laundry gorden itu kalau memang yang rumahnya gak dekat jalan ya, dekat jalan atau ya maksudnya nggak banyak debu lah, setahun sekali pun masih oke ya, kalau apalagi pintunya sering tertutup ya.
itu setahun 2 tahun pun nggak ada masalah. Tapi kalau yang ya kita pintunya selalu terbuka, banyak anak-anak yang main, ya kita tinggal di coupling lah ya. Nah itu saya sarankan 6 bulan sekali laundry gorden itu. Karena kalau sampai ada yang sampai 2 tahun 3 tahun, ya ampun, itu airnya itu sampai hitam ya. Mungkin kalau misalkan ada ikan atau lele pun mabuk kayaknya ya, karena udah saking kotornya ya. Oke, kalau nah ini sudah kita siapin air ya. Dan aduh maaf ini ya, bukan sambil promo ya, ini harus ditutup harusnya ya. Oke, kita taruh deterjen secukupnya. Nah, udah tadi di air ya, di wadah yang sudah disediakan. Kita masukin tadi ya deterjennya. Nah, kemudian gordennya yang mau dicuci direndam dulu. Tadi udah dilepas ya, tutup smoke ringnya itu udah aman itu. Kita pun cara naruhnya jangan sembarangan. Nah, seperti ini ya. Ya, namanya juga ini horden Sultan ya, punya customer kalau rusak harus ganti nanti. Karena kalau laundry ini terus terang aja sebetulnya kita maintenance aja sama pelanggan ya. Kalau dihitung-hitung sebetulnya tipis ya. Tapi tak apa-apa, kita namanya juga sama customer ya, harus puas ya customer itu. Dan juga gordennya harus terawat, karena banyak yang tadinya mungkin mau menghemat mencuci sendiri, apalagi gampang kayak mesin cuci, sekali cuci aja langsung hancur ya, ujung-ujungnya minta diperbaiki ya, seperti di video saya sebelumnya. Oke, ini proses perendaman ya, normal sih kalau cara mencucinya biasa. Jadi direndam dulu, terus dikucek-kucek. Ya normal aja sih kalau mencucinya ya seperti itu. Habis ini nanti kasih pewangi, nanti dijemur, habis dijemur disetrika ya. Udah gitu aja sih. Yang penting itu aja, harus dilepas dulu itunya, apa, tutup smoke ringnya, terus kawat-kawatnya itu harus dilepas dulu guys. Nah itu kan udah lepas ya tutupnya ya. Kita dalam proses merendam pun jangan terlalu lama ya, ya maksimal 30 menit lah, karena nanti ya khawatir ya kayaknya. Kalau pudar sih enggak, rata-rata kalau bahan gorden enggak pudar, tapi kalau terlalu lama nanti ya enggak bagus juga lah, takutnya kainnya nanti jadi kayak rapuh atau gimana. Soalnya ini kainnya kain blackout 60% ya, 60% 80%. Nah inilah kita cuci ya, kita cuci ya, ya gitu aja kucek-kucek. Sebenarnya kalau gorden itu nggak ini ya, nggak parah kotornya. Kalau yang apalagi reguler laundry sama kita itu nggak parah ya, cuma kucek-kucek dikit aja udah bersih. Cuman kalau yang nggak biasa, kendala di cuci gorden itu pertama ya memang
besar ya, beda dengan baju. Atau memang kebanyakan kan sekarang pekerjaan ini udah pada nggak mau, karena saya sendiri pun sih kalau untuk baju itu pakai mesin cuci ya. Nah inilah salah satu bukti pelayanan terbaik kami lah kepada customer ya. Jadi kita memang kerja itu tanggung jawab ya, penuh dedikasi. Jadi selain menawarkan harga yang memang standar, samalah dengan yang lain, kita nggak mahal ya. Kita pun ya itulah selalu mengatakan sama customer, kita pekerjaan itu bergaransi, terus kita tanggung jawab dalam pekerjaan. Nah inilah buktinya kan, banyak yang memang pesan gordennya sekali, tapi tiap tahun laundry ya, misalkan mau menjelang Imlek, mau menjelang Lebaran, atau mau menjelang Natal ya biasanya banyak. Tapi sayang ya, yang mau Lebaran saya biasanya nggak terkejar sih. Kalau memang yang mendadak misalkan bulan Ramadan mau laundry itu udah nggak terkejar, jadi harus saya sarankan ya jauh-jauh hari lah sebelum Ramadan ya. Karena biasanya kalau Ramadan memang banyak ya pengalaman, walaupun kemarin Covid pun 2019 tetap ramai ya kalau Lebaran. Mungkin karena mayoritas penduduk Kota Batam ini Muslim atau gimana lah, saya kurang paham. Kalau Lebaran itu rame, nggak ada pengaruh ya, nggak ada pengaruh dari si Covid ini. Oke, itu udah ini ya, tadi udah direndam. Sekarang tinggal ini ya, bilas sampai bersih gitu ya, bisa deterjen gitu. Nah, ini rahasianya ya. Nah ini saya cuci gorden yang lain di kamar mandi ya guys. Sama dengan yang tadi ya, kita siapin dulu deterjennya, kita rendam. Karena saya kalau mencuci ini memang nggak susah sih cukur ini sebenarnya, gitulah, direndam, dikucek-kucek ya. Nah, paling ya dibilas nanti. Tapi karena kita nggak punya wadah besar, terus ya biar terawat juga, jadi sekali nyucinya paling 3 lembar ya, 4 lembar, jadi nggak sekaligus ya. Jadi tadi ya sebagian di luar ya, ini sebagian lagi saya cucinya di kamar mandi. Karena kamar mandi ya kalau kosong sih enak di kamar mandi, tapi kita karena kamar mandinya cuma satu, nanti kan anggota keluarga mau ke kamar mandi kan kasihan. Ini kebetulan momennya di rumah lagi ya cuman berdua aja lah sama orang rumah ya, karena anak-anak pada sekolah kalau jam-jam segini. Oke guys, jangan lupa ya subscribe, like, dan share ya channel ini ya, jika memang bermanfaat, supaya saya semangat ya bikin konten-konten lain, konten berikutnya. Karena saya ini memang udah lama sih sebetulnya bikin channel ini, tapi itulah kadang-kadang setahun yang nggak upload ya. Jadi sebelum sekarang booming YouTube pun sebenarnya saya udah lama ini channel ini, tapi ya itulah, karena ya kita ini memang iseng aja lah, berbagi aja ya, syukur-syukur menghasilkan ya guys ya, apalagi di saat masih pandemi ini ya. Walaupun ya sekarang Omikron ini udah nggak kayak yang sebelumnya ya, kayaknya sih kalau kalau ada rezeki itu mudik atau pulang kampung bisa ya. Oke guys, saya ini ngerjainnya semua sendiri ya. Kalau dulu ini tugas orang rumah ya, atau istri ya.
Tapi kesian, dia pun banyak ya ininya ya, tugasnya, kerjaannya. Terus dia memang ini, karena dulu kebanyakan nyuci gorden jadi macam gimana ya, kulitnya itu iritasi, jadi nggak boleh kena deterjen. Jadi ya nyuci baju pun kita pakai mesin cuci. Jadi sekarang kita kerjain sendirilah. Kebetulan ini lagi memang lagi sepi job ini ya. Ini momennya momen nanggung ini. Bulan-bulan 9 10 gitu kan. Habis lebaran, mau Natalan masih lama. Terus Natalan pun pas Covid ini kemarin memang nggak begitu rame ya, tapi mudah-mudahan lah Covid sekarang rame. Karena alasannya kan, buat apa mas dibikin bagus pun nggak boleh terima tamu, ya juga gitu kan. Kita pun nggak inilah katanya, kadang-kadang lewat online katanya, itunya pun apa, nggak ada tamu ke rumah, terus gimana lah, males katanya. Mau pulang kampung juga nggak bisa katanya. Oke guys, kita cuci ya. Kalau kitanya apa, mencintai pekerjaan ini dengan sepenuh hati, enjoy aja ya. Walaupun saya pun sebetulnya nggak suka ya kerjaan gini, tapi ya gimana, kita maunya ya customer itu puas lah. Jangan sampai kecewa ya. Kita berusaha jangan sampai mengecewakan customer ya. Karena kalau udah kecewa nanti ya promosinya jadi jelek ya. Tapi kalau memang bagus, kita dari pelayanan, dari pekerjaan, terus betul-betul kita buktikan bahwa pekerjaan kita itu bergaransi ya. Terus kita tanggung jawab dalam pekerjaan. Ya alhamdulillah, istilahnya kita duduk-duduk di rumah pun kita udah dipromosiin dari mulut ke mulut ya sama customer. Karena sekarang itulah menurut saya promosi paling efektif dibandingkan dengan online lewat Google, dengan Facebook. Apalagi ya memang tergantung rezeki ya guys ya. Saya terus terang aja kalau dari online kebanyakan dari Google ya. Ya apalagi dulu waktu masih buka tokonya ya kebanyakan memang dari Google ya. Kalau sekarang sih kita memang cuman online aja. Tokonya udah almarhum ya. Pokoknya nggak tahu ya. Pokoknya saya dari 2015 itu udah hancur-hancuran ya usaha itu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah. Ya kedepannya bisa bangkit lagi. Wah ini hitam ini ya, ini agak yang ini ya, ini yang udah lama ini. Kalau yang tadi nggak seberapa ya. Jadi saya salah sendiri karena kita kan udah lama, udah agak hilang kontak lah. Terus saya mau nawarin ke rumahnya, kadang-kadang ya si ibunya nggak ada. Wajar lah, ini memang kalau gorden yang di kamar mandi ini udah sangat lama sekali. Saya masih ingat ya, anak-anaknya masih kecil ya dulu itu. Sekarang udah pada kerja ya anaknya ya, udah ada yang jadi polisi ya, berarti udah udah belasan tahun itu ya. Nah seperti itulah kalau yang langganan aset gorden ya, langganan udah lama. Terus saya nomornya juga nggak ganti-ganti ya, nomor handphone itu dari pertama kali di Batam, pertama kali punya handphone cenat-cenut ya, handphone Nokia 3310, terus Nokia 2100. Nomornya masih yang sampai sekarang ya. Sekarang udah ya udah Android, udah RAM 8 1/28, udah bagus ya. Masih nomornya ya. Ya udah berapa kali hilang, tapi kalau untuk nomor yang hilang kan masih bisa diproses ya di provider telekomunikasinya.
Pernah sih udah 3 kali hilang, sudah ada hilang handphonenya, terus ya rata hilang handphone ya, handphonenya hilang. Nah ini oke guys, ini hasilnya mungkin kurang bagus ya karena sendiri. Jadi videonya duluan yang ini daripada yang tadi ya. Proses syutingnya ya, ini syuting sendiri ini guys. Sebenarnya udah lama saya nih bikin video ini ya, tujuannya memberikan informasi juga edukasi kepada customer bahwa kalau nyuci gorden itu kalau mau awet sama sekali jangan pakai mesin cuci ya. Itu ada mesin cuci ya, saya nggak pernah. Untuk gorden, untuk baju ya, karena gorden itu sebenarnya gampang aja ya, tinggal rendam kucek. Kalau yang ini sih yang lama nanti di proses trikanya ya guys. Oke, ini puring ya, lagi laundry puringnya. Oke guys, ini untung ya airnya masih lancar. Sekarang ini nggak bisa ya, sekarang nggak bisa kayaknya laundry gorden. Kayaknya customer itu karena saya bingung ya. Pernah waktu ya proses peralihan dari istri yang isi ke saya itu memang awalnya saya tolak ya laundry ini ya, maksudnya bukan tolak. Jadi saya informasikan untuk saat ini nggak bisa laundry karena kebetulan waktu itu saya sibuk sekali ya pekerjaannya, terus banyak juga order ini pasang wallpaper. Nah ada kejadian ya, gara-gara ada salah paham ya, saya udah dari pertama udah bilang, Pak ini nggak bisa cepat ya Pak ya, karena sekarang saya sibuk yang ngerjain saya sendiri. Ya rupanya memang customer itu kan beda-beda ya. Ya ada yang sampai 1 bulan mungkin ya belum siap-siap. Ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun nggak ada masalah. Paling nanyain ya, nanyain tuh karena udah akrab gitu kan. Mas kemana gorden aku? Saya bilang dijual. Ini serius lah kayaknya. Dijual nggak ada kayak. Karena ini ya udah akrab ya, udah sering ngambil, udah kenal lama jadinya nggak ini. Tapi ada ya dulu pengalaman ya, sebulan merepet orangnya. Saya pun pas kebetulan sibuk, saya udah minta maaf Pak, saya sibuk, jadi saya ngerjain sendiri gitu kan. Rupanya malah makin menjadi ya, saya pun istilahnya nggak mau lah saya kalau sampai direndahkan kan lawan. Seharusnya nggak boleh sih sebetulnya, tapi karena mungkin inilah tinggal di Batam ini, pas di garis khatulistiwa ini, kalau yang kepalanya cepat panas mungkin jadinya itulah akhirnya saya bilang ya, saya balas lah, saya kurang bagus lah ya. Harusnya ya kita harus sabar ya sama customer, mau digimanain juga karena itu bos kita ya. Kalau melawan sama bos kita ya udahlah. Akhirnya ya saya pun rugi karena sebenarnya abis itu udah cerita rencana mau order yang kedua. Order yang pertama itu dulu kena 15 jutaan, banyak pesannya itu banyak, rumahnya dia 2 lantai ya, gara-gara inilah kadang-kadang ya, gara-gara laundry inilah jadinya ya saya mengeluarkan kata-kata yang menurut dia kurang pantas lah. Jadinya saya pun mau nawarin itu segen ya seandainya mungkin dia cari lagi gorden ya pesen lagi mungkin sama yang lain, karena terbukti Alun itu nggak pernah lagi hubungi saya, padahal baik sekali ya orangnya ya. Tapi itulah ya, karena mungkin kerja di PT terus terbiasa dengan gaya di PT, nggak bisa ya dengan saya yang istilahnya memang lebih mahal.
Guys, ini selanjutnya kita kasih pelembut ya. Kasih ini. Nanti kalau pas setrika pun kita kasih juga itu ya, pelicin pelembut ini biar wangi ya, segar ya. Kalau nggak kasih ini nanti takutnya baunya nggak sedap gitu ya. Oke guys, kalau mau taksiran harga laundry saya itu, saya hitungnya itu laundry itu rata-rata ya, hitungnya saya per meter jadi ya, pokoknya per meter lah. Per meter itu antara 25.000 sampai 30.000. Sebetulnya udah murah ya guys ya. Contoh lah, ini yang saya kerjakan itu horden lebarnya sekitar 6 meter ya, berarti 6 meter kali 180. Terus ini karena langsung 2 gorden nego, jadinya 25 lah jadinya. Jadi 2 lon ini 300.000. Coba kalau kita hitung ya, 300.000 dengan pemakaian air, nanti setrika listrik nanti pas nyetrika, deterjen tadi, softener ya, terus masih pelicin, pewangi ada sih tapi emang tipis tuh. Jadi kalau kita hitung bayar lampu, bayar air kan, air ini banyak juga nih pemakaiannya ya, cuci gorden ini lumayan lah. Oke guys, ini kita udah mau tahap akhir dari laundry. Tadi udah dikasih pewangi, kita angkat ya. Kecuali ini ya, kalau gorden pakai kawat gini, pakai sangkutan gini ya, itu kalau memang untuk puringnya ya, saya kasih saran aja ya untuk customer. Itu kalau untuk puringnya bisa lah dikeringkan di mesin cuci. Oke guys, selanjutnya ini kita jemur. Inilah saya bikin ininya ya, jemurannya. Tempatnya kecil ya, sempit. Jadi pandai-pandailah. Nah, kita ini bikin jemurannya dari kawat bekas ini ya, fiber optik yang nggak dipakai. Ini kita jemur. Oke guys, kalau dijemur biarin nanti sampai kering. Oke guys, ini kita jemurnya tinggi ya, bikinnya ya, harus pakai tangga. Kita bikin berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang pakai besi goreng itu biasa kita jemur baju ya. Kita bedakan ya, untuk jemur baju sama jemur gorden kita bedakan. Nah, kita pun untuk cuci gorden sama baju ini kalau bisa jangan bentrok ya. Karena kalau bentrok nanti nyuci baju susah kering, terhalang gorden. Oke guys, ini puring ya. Kalau bisa kita pun dalam menjemur itu usahakan rapih ya. Ini gordennya besar juga ya. Jadi lebih baik jangan dilipat-lipat ya. Kalau mau nanti ditumpang aja di atasnya. Oke guys, ini untuk tahap cuci kayaknya udah mau siap. Kita tunggu sampai kering. Oke guys, ini karena banyak ya, dilipat aja. Tapi nanti disetrikanya ini ya, lipatannya harus disetrika. Kalau nggak disetrika nanti nampak loh. Nah, inilah kita sambil view, ini daerah Bengkong ya, ini yang di Batam ini daerah Bengkong Harapan ya. Nah, ini gordennya ini banyak ya, kita ya nanti mau dijemur soalnya 2 gorden, jadi dengan jemuran seperti ini kita maksimalkan lah.
Oke guys, nah seperti ini. Daripada di sendiri, mendingan di laundry ya, laundrykan ya. Kita keluar uang, ini 2 gorden ini 300.000, 1 gorden 150. Pokoknya ini 25.000 ya dikali 6 meter. Tapi kalau dari banyak ya lumayan juga ya. Pernah saya ada laundry, sekali laundry ya, karena memang gordennya pun sampai puluhan juta ya, sampai 1 juta lebih laundrynya aja. Oke guys, ini sudah mau selesai ya, untuk dari pertama kita mulai laundry sampai ini kita jemur. Selanjutnya nanti ada setrikanya ya, nanti ada sedikit ya video setrikanya, setrika gorden. Oke guys.